kita bisa mujalasah, duduk di majelis ilmu. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ilmu ini bisa menenteramkan jiwa, menenteramkan hati kita, dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, dan siapapun yang meniti jejaknya. Semoga kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidaklah kita wafat kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membahas yaitu tentang pemuda, inilah jalanmu. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengambil tema ini bukan tanpa alasan untuk kita kaji, untuk kita pelajari. Mengingat jumlah pemuda Indonesia ini cukup mendominasi. Tidak terkecuali di Sukabumi ini. Jumlah penduduknya berapa? Hah? Gak tahu ya, gak apa-apa. Di Cianjur jumlahnya 3 juta penduduk. Ya, usia mudanya 45%. Jadi berbicara tentang pemuda ini berbicara tentang kemajuan suatu tempat, kabupaten, bahkan negara itu sendiri. Tentunya kita pun menyadari, terutama para generasi muda. Di sini yang masih muda siapa? Masih muda ya. Bapak Ibu, menurut Undang-Undang tahun 2009 bahwa pemuda menurut Undang-Undang pemerintah kita yaitu ketika usianya 16 sampai 30 tahun. Jadi hapunten we anu tos 30 tahun kaluhur artinya tadi sebatna sepuh. Kaluhurna deui lansia. Ya. Itu pemuda dari segi usia. Nah, berbicara tentang pemuda ini diyakini sejak zaman dahulu tentang pemuda yang memiliki potensi yang sangat banyak. Bahkan Bapak Kemerdekaan Republik Indonesia mengatakan, hadirkan 1000 orang tua untuk menaklukkan Gunung Semeru. Tapi hadirkan hanya cukup 10 orang pemuda bisa menaklukkan apa? Dunia. Itu dari segi kebaikan. Segi keburukan yang kemudian musuh-musuh Islam menyadari tentang betapa urgennya masa muda. Napoleon Bonaparte pernah menyampaikan ketika frustasi dengan cara apa ia harus menaklukkan Mesir. Karena para pemudanya saat itu begitu gigih terhadap agama. Maka dia berorasi, lalu diambillah kesimpulan bahwasanya menghancurkan mereka tidak bisa dengan senjata, tidak bisa dengan perkara yang sifatnya foya-foya, ya, tetapi cukup
lalaikan masa muda anak-anak itu ya dengan yang disebut waswatul fikr, perang pemikiran. Karena itu jamaah, beberapa menit lalu ya, jam hari ini terjadi ledakan di mana? Di Makassar. Tidaklah orang itu konyol melakukan satu tindakan yang bisa merenggut nyawanya kecuali dampak dari peperangan yang disebut dengan ghazwatul fikr, perang pemikiran. Dan saat ini luar biasa terjadi pola pikir, berdiskusi, berdialog, bahkan berdebat, di mana yang paling membahayakan adalah tatkala sampai pada titik agama menjadi taruhannya. Dan itu musuh-musuh Islam sudah menyadari. Karena itu kalau kita buka juga Google ya tentang remaja di Kabupaten Sukabumi, apa yang bermunculan? Kalau kita data, diambil, diriset, ya, maka ketika kata pemuda itu kemudian kita sebutkan, kita ketik, maka untuk zaman sekarang ini lebih kepada ranah positif atau negatif? Negatif. Pemuda Sukabumi senangnya apa kalau negatif? Tawuran. Tawuran. Tawuran itu apa? Beragam ya? Kena bacok, ya, kena batu dan sebagainya. Tapi apa? Senang. Kata mereka masa muda. Kata bapaknya apa? Kan wae termarah kene. Orangnya baheula kitu. Jadi dimaklum. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kesadaran negeri ini pun tentang betapa pentingnya pemuda ini, sehingga lahirlah yaitu yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Tanggal berapa itu jamaah? 28 Rajab atau berapa? Oktober. Tahun berapa? 28 tahun 1928 ya. Jadi teriakan Bung Tomo di Surabaya tentang akan pentingnya para pemuda. Kalau kita juga berkaca kepada Al-Quran ataupun juga hadis, bagaimana pemuda potretnya di dalam Al-Quran ataupun juga As-Sunnah, maka kita akan mengambil satu kesimpulan yang sangat menarik untuk kita kaji. Di antaranya, bahwasanya Al-Quran berbicara tentang kata syabab, pemuda, atau yang disebut dengan fata. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan beragam kata dan istilah yang intinya menyebutkan bahwasanya pemuda ini memiliki keistimewaan dari beragam sisi. Di antaranya dalam surat Ar-Rum, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya pemuda itu antara dua kekuatan atau dua kelemahan. Itu lemah ketika masa kanak-kanak dan lemah di masa tua. Dan kekuatan itu memiliki banyak faktor. Bisa dari faktor fisik, bisa dari segi kecerdasan, otak, kesempatan, waktu dan semuanya.
Itulah pemuda. Sehingga Allah Taala kemudian menyebutkan di antara suratnya yang khusus tentang pemuda, yaitu surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi. Padahal kandungan dalam surat Al-Kahfi itu, kata para ulama, minimal membahas 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, pemilik kebun, Nabi Musa dan Khidir, dan Dzulqarnain. Tetapi yang menarik kemudian dibahas yaitu tentang Ashabul Kahfi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad suatu berita, satu kisah yang benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Para pemuda yang disifati dengan amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya. Apa dampak dari keimanannya? Wa zidnahum huda. Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kenapa para pemuda kemudian dikisahkan, bahkan dikisahkan ini sebelum para sahabat hijrah. Jadi panduan hijrah para sahabat ke Madinah adalah surat Al-Kahfi. Kenapa kata Ibnu Katsir Allah menyebutkan fityah, para pemuda? Karena 2 alasan. Yang pertama, hum aqbalu lil haqq. Mereka lebih gampang menerima kebenaran minas syuyukh dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Nanti kita baca datanya bagaimana. Al-Imam Ibnu Katsir selain juga mufassir, beliau ini mengarang satu kitab tarikh yang sangat terkenal. Itu yang karyanya dibaca, dipelajari sampai sekarang, Al-Bidayah wa Nihayah. Alasan yang pertama, kata beliau, hum aqbalu lil haqq. Para pemuda itu lebih gampang menerima kebenaran daripada orang yang sudah sepuh. Yang kedua, alasannya bahwasanya mereka itu adalah ahdalis sabil, lebih mudah untuk diarahkan. 2 alasannya. Coba kalau kita lihat jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, kalau kita mengambil definisi pemuda menurut undang-undang dasar tadi, yang apa? Di angka 16 sampai 30. Coba lihat jemaah, Abu Bakar masuk Islam usia 37 tahun. Kemudian Umar usia 27 tahun. Uthman usia 34 tahun. Ali bin Abi Thalib usia 10 tahun. Talha bin Ubaidillah usia 14 tahun. Zubair bin Awam 16 tahun. Sa'id bin Zaid 17 tahun. Sa'id bin Abi Waqqas 17 tahun. Sa'id bin Zaid 15 tahun. Abu Ubaidah itu Jarrah itu 27 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Kalau lihat dari data ini, maka yang di atas usia 30 tahun hanya 2 orang. Siapa itu? Abu Bakar dan Utsman. Rata-rata di usia 30 tahun ke bawah, bahkan ada pada usia 10 dan 15 tahun. Kalau orang-orang Arab, secara syar'i mereka mengatakan bahwa syabab itu usia halatul bulugh, ya, usia ketika dia sudah balik sampai usia 40 tahun. Kalau menurut definisi para ulama lughah ini, maka masuk semuanya pada definisi apa? Pemuda. Kemudian berikutnya jemaah rahmat Allah tabaraka wa taala, para periwayat hadis. Yang pertama Abu Hurairah, ketika masuk Islam usia 27 tahun. Abu Abdullah bin Umar, ya, usia 21 tahun.
Anas bin Malik 20 tahun, Aisyah binti Abi Bakar 18 tahun, Abdullah bin Abbas 15 tahun, dan Sa'id Al-Khudri 20 tahun. Ini angka para perawi ketika Rasul meninggal. Usianya di bawah 30 tahun semuanya. Coba siapa yang 30 tahun di sini? Sudah angka akhir hijrah ini. Siapa 30 tahun di sini? Angkat tangan. Dikasih hadiah. Berapa? 30 tahun dikasih hadiah lah. Cuma jawab apa? Usia soal. Cuman habis ini mau ditanya berapa hadis yang sudah dihafal? Hah? Nah, kalau nggak ada hafal hadis nanti balikin lagi bukunya. Jadi tidaklah Rasul itu meninggal, usia para pemuda yang menghafal hadis itu yang paling tua yaitu Abu Hurairah. Menghafal hadisnya yaitu 5.374 hadis. Pemuda ngafal gampang, betul nggak? Coba yang udah sepuh suruh ngafal, utang aja kadang-kadang lupa bayar, betul nggak? Pemuda. Jadi kalau kajian sekarang banyak pemudanya, berarti udah benar di kajian. Kalau yang sepuhnya banyak, ya sadar. Masih sudah sah? Jadi jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemuda memiliki tadi dua keistimewaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang lebih gampang menerima kebenaran dibandingkan yang sudah tua. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya adapun orang-orang yang sudah tua, alladzi atau fi dinil batin, yang mereka fanatik terhadap agama nenek moyangnya yang batin, sulit untuk menerima hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, ya Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya adalah orang-orang yang sudah tua. Yang periwayatan yang tua yang memerangi Rasul dan di akhir hayatnya itu beriman hanya Abu Sufyan. Hanya Abu Sufyan saja. Yang lainnya menentang dakwah Rasul. Artinya para pemuda ini, kalau mereka kemudian dicekokin dengan beragam pemahaman-pemahaman yang seolah-olah itu benar, diramu bahasanya ini adalah kebenaran, maka akan gampang diterima. Bayangkan kalau yang menyebarkan, yang mendakwahkan itu adalah mereka yang memiliki visi dan misi untuk menghancurkan Islam, maka akan apa? Rusak. Bangsa, masyarakat, bahkan agama ini. Yang kedua, pemuda itu mudah diarahkan. Jadi mau apapun, pemuda itu lebih mudah untuk menangkap. Sehingga penasarannya begitu tinggi. Ya, anak-anak sekolah kan mengatakan masa muda, masa penuh warna, penuh uji coba. Segala ingin apa? Mencoba. Itu pemuda. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau orang barat, orang timur yang paham agama ataupun tidak, maka mereka menyadari betapa urgennya masa muda. Orang-orang yang sekarang kaya dengan usaha digitalisasi, itu mereka yang memanfaatkan momentum masa muda. Orang yang punya Facebook sekarang ini, dia membuat Facebook itu usia 19 tahun. Kita usia 19 tahun lagi apa? Lagi nangkep dur, sabari mikirkan. Nama kaharapna, aduh, mahaya. Masa depan ada suara. Masa depan Tidak seperti itu jamaah. Pemuda
Maka dari beragam bahasan jamaah di dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah. Satu kisah saja itu yang menarik, yaitu pembahasan Ashabul Kahfi. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di dalam Al-Quran tadi membahas tentang pemuda ini banyak, dalam hadis juga banyak. Tetapi kita akan ambil salah satu kisah yang sangat menarik. Kita cukup kajian ini mengambil tema pemuda, satu faedah saja sudah cukup. Ya, nanti saya akan sebutkan atau antum nanti sebutkan ya. Para pemuda Ashabul Kahfi ini, Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya mereka adalah anak-anak dari para menteri-menteri yang ada pada zaman tersebut. Walaupun sang raja, sang pemimpin itu ya memiliki kekuatan, ya, juga memaksa kaumnya untuk memeluk agamanya, berkuasa pada wilayah tersebut saja. Beda dengan Namrud, ya, beda dengan Namrud dan Bukhtanasar yang menguasai dunia timur dan barat, seluruh bumi ini dikuasai oleh dia. Tapi kalau yang di zaman Ashabul Kahfi di negerinya saja. Tetapi apa yang diinginkan oleh sang raja adalah semuanya mesti beragama yang dipeluk oleh sang raja. Sehingga para pemuda ini di tengah keluarga yang berkecukupan, ya, memiliki orang tua yang cukup dalam segala hal, tetapi mereka kemudian mendapati keluarga dan kaumnya berbeda dalam keyakinan. Dari sini saja jamaah, pemuda sejati adalah pemuda yang tidak terbawa arus lingkungan. Itu susah. Satu hal ini saja yang ada pada diri seseorang pemuda, bahwa dirinya tidak terbawa oleh arus pergaulan lingkungan dan temannya, udah susah sebenarnya. Temannya pada ngerokok, dia nggak ngerokok, banci katanya. Padahal banci juga ngerokok. Ngerokok nggak banci? Ini rokok ini yang sederhana. Saya nggak cerita Sukabumi lagi panas. Data tahun 2012, anak-anak itu merokok itu sudah tingkat SMP. Di sini SMP apa? Udah pada merokok belum? Jadi sarapannya itu rokok. Itu tahun 2012, 42% sudah tidak berawal. Tingkat SMP dan SMA, ya. Jadi kalau mereka tidak merokok saja, tidak diajak bergaul. Jadi identitas seorang pemuda sejati itu tidak tergoyahkan, tidak terbawa arus, ya, keburukan yang ada pada lingkungannya. Sehingga jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, sang raja kemudian memberikan ultimatum kepada rakyatnya, kepada para tentaranya, untuk menyampaikan bahwa siapapun yang tidak memeluk agama yang kita peluk, maka harus dibunuh. Jadi kemudian para pemuda ini melarikan diri. Jadi bukan lari dari kenyataan hidup, bukan. Tapi lari dari suatu masalah keyakinan yang sangat urgen untuk dipertahankan. Lari satu dengan yang lainnya, lari jamaah. Sampai bertemu di satu bawah pohon. Kamu, oh ya kamu, sama-sama. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 3, 4, dan seterusnya. Kemudian apa yang pemuda itu lakukan, Ashabul Kahfi ini? Allah Ta'ala mengatakan, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
tatkala para pemuda itu berkumpul, lalu ketika sudah bermusyawarah, rapat pleno, maka kemudian mereka menyepakati untuk pergi berlindung dari kejaran para musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini jamaah, satu hal yang harus dilakukan oleh seseorang tatkala terjadi fitnah adalah menjauh. Jangan mendekat. Jangan coba-coba. Karena kata para ulama mengatakan bahwasanya syubhat itu kuat sedangkan hati ini sangat lemah. Ya. Dari kenyataan aja kita harus lari, apalagi dari apa? Fitnah. Apalagi ini fitnah agama. Wah, fitnah agama ini paling dahsyat. Yang sekarang gampang, apalagi perempuan. Kalau sudah dikatakan cinta, udah. Hatinya itu tidak tahu kemana. Dengan syarat apa? Dan silahkan, ya, nikah dengan saya, tapi harus pindah agama. Maka apa jawab perempuan ini? Ya bagaimana? Saya tidak pindah agama. Apapun itu yang penting saya bisa hidup bahagia sama abang. Walaupun pindah, ini bukan cerita Kang Ibing rahimahullah jamaah. Tapi apa? Ternyata sudah kenyataan. Mau laki-lakinya mau perempuan. Masalah kerja, silakan kalau mau masih tetap kerja di sini, tapi harus menggunakan atribut hari raya orang non muslim. Terjadi apa tidak? Terjadi. Gak gampang jamaah. Kita singa aja, tapi teman-teman kita di sana ketika sudah dibenturkan dengan masalah agama bingung. Ashabul Kahfi ketika mereka mendapati pada kaumnya ajakan untuk beragama kepada beragama nenek moyangnya, maka yang mereka lakukan adalah pergi menjauh dari fitnah. Kemana? Ke gua. Tapi nggak usah disebutin gua mana. Awatos yang ngumpul di darinya pelarian berkah. Kata Imam Ibnu Katsir, setiap segala sesuatu yang tidak disebutkan tempat dan waktunya menunjukkan tidak penting untuk diketahui. Lainnya tak anjing Ashabul Kahfi, tak anjing naon ya. Tak kadang naros kok ayat. Lain ay buhana atau buhana di mana, di Pamijahan atau di Buah Haji Kundul. Yang urgen itu adalah kisah Ashabul Kahfi-nya, bukan buah dan anjingnya, bukan. Apa sisi ciri bahwasanya pemuda ini teguh tatkala terjadi fitnah? Berdoa. Solusi kedua ketika terjadi fitnah selain menjauh adalah berdoa. Apa yang dia doakan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tatkala terjadi fitnah, para pemuda ini meminta dua hal, rahmat dan petunjuk. Kita nih kalau lagi susah, senang, sakit, sehat, gagal, sukses, inti poinnya adalah bagaimana kita ini dicintai oleh Allah. Tidak penting kondisi dunia seseorang itu, tidak. Karena itu Nabi Ayyub alaihissalam di antara doanya, ia hanya mengeluhkan tentang kondisi dirinya. Inni massani dhurra wa anta arhamur rahimin. Aku nih terhinggapi penyakit yang berkepanjangan, tetapi itu tidak penting. Yang penting engkau adalah maha penyayang dari para penyayang. Itu yang ingin disayang. Jadi tatkala terjadi fitnah, yaitu meminta kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya dan membela akidahnya, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kadang kita ini cari petunjuk, cari solusi dengan mengikuti, dengan minta saran dari orang. Supaya dilupakan bahwasanya Allah Maha segalanya. Masa pandemi usaha apapun kadang-kadang tidak payu. Usaha gorengan terapu, bala-bala terapu, koma comro. Selama ini mungkin karena kita ini mengandalkan kemampuan logika.
Sekali-kali kemudian kita apa? Meminta petunjuk kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pertanyaan saya jamaah, yang bisa jawab dikasih hadiah. Ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan bisa haji dan umroh. Allahumma. Kalau lagi kesulitan, kesusahan, ketakutan, takut kita. Solusi yang paling sulit tapi itu adalah yang tepat apa? Kalau lagi ketakutan, ya, sulit memang mendapatkannya, tapi itu solusi pada intinya. Apa itu? Hah? Doa. Oh, kemarin lah salah, oke lah. Salah dua-duanya. Salah oke di buku tuh. Hah? Kenapa? Pantos doa aja kabar sama dia. Salah deh ya. Hah? Mengadu kepada Allah dan kepada Tuhan. Oh, itu memang sudah nih. Kan tadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri. Terus doa. Apa setelahnya jemaah? Dia pernah ngalami sieun? Berapa? Merasa terancam? Pernah? Tidak pernah saat solusinya apa? Susah didapat, tapi itu adalah solusi. Hah? Kabur. Hah? Pantos kabur ke gua. Jangan masa beres sekali lah. Berangan naon, Pak? Tidur. Kajian tong sareng. Inti solusi dari ketakutan yang ada pada seseorang itu, kalau takut bisa tidur apa enggak? Mau bisa. Sok we, dalam kondisi terancam nyawa. Ya enggak? Diancam, diintimidasi, hendak dibunuh, dibakar. Mau bisa sare, mau. Hah? Si orang mau bisa sare, tapi di pengajian molor. Salah, itu salah solusi. Tidur. Setelah mereka itu Allah giring ke satu tempat, berdoa, memohon petunjuk. Apa solusi yang Allah setelahnya yang ketiga? Tidur. Enak gak tidur ketika ketakutan? Jamaah, perang Badar, ya, perang Badar ini terjadi ketika Ramadan. Genting. Ya, apalagi para sahabat ini tidak membawa perbekalan senjata. Kemudian ketika esok mau terjadi hujan besar, tidak bawa senjata, apa yang dilakukan para sahabat? Sare. Dibahas dalam Al-Quran, tidur. Ya Allah, ketika seseorang itu merasa terancam dan mampu tidur, itu luar biasa. Tapi tidur setelah doa, maka di kajian tongsa. Apa kata Allah tabaraka wa taala jamaah? Wa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tidurkan ashabul kahfi ini di dalam gua dalam waktu yang sangat panjang. Berapa lama? 300 sampai 309 tahun. Sarangnya bisa sekitar dikit tuh gitu ya. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala. Sebelum mereka pergi ke sana, apa yang mereka lakukan di hadapan sang raja? Allah tabaraka wa taala menceritakan bahwasanya mereka sebelum pergi itu mengikrarkan, istilahnya apa namanya itu, memviralkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah pemilik langit dan bumi.
la nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami tidak mungkin untuk menyembah, untuk berdoa kepada selain Allah. Lihat betapa teguhnya mereka. Jadi sekarang saya tanya ke jamaah, satu kata untuk pemuda Ashabul Kahfi ini apa? Pemberani. Hah? Pemberani. Yang lain? Pemberani, yang lain juga pada berani. Bom bunuh diri berani dia. Tapi konyol. Apa pemuda Ashabul Kahfi? Satu kata untuk pemuda Ashabul Kahfi apa? Hah? Aduh Pak, aku tos barangkali gitu Pak. Ashabul Kahfi, nama Bapak. Apa satu kata untuk pemuda Ashabul Kahfi itu jemaah? Kokoh dalam beragama. Jadi pemuda itu jemaah mesti dekat dengan agama. Dikata Bu Sawarap? Hah? Duga ke maghrib. Sepanjang bisa Ashabul Kahfi. Jadi pemuda itu dari kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita bahwa pemuda yang sejati identik dengan agama yang dia miliki. Karena itu dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, bahkan perkataan para ulama. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Diwan Syafi'iyah mengatakan, wa malam yaduk murra ta'allumis sa'ah tajarru'a dulal jahli dula hayatihi wa man fatathu ta'limu waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak pernah meneguk rasa pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka ia akan menelan pil pahit bodohnya sepanjang masa. Siapa yang meninggalkan belajar di usia mudanya, fakabir arba'an liwafatihi, maka takbir 4 kali sebagai tanda dia itu mati. Takbir 4 kali barangan sholat apa itu? Sholat mayit. Jadi sekarang bapak yang punya anak, ataupun sekarang ananda yang masa mudanya tidak perlu banyak memiliki hegemoni untuk mencapai A, B, dan C dan lain sebagainya. Yang pertama harus dikuatkan adalah agama. Agama jamaah. Karena kalau hanya sekadar pintar, udah banyak. Sudah banyak jemaah. Apalagi di sektor kajian-kajian seperti ini, orang yang butuh pekerjaan bukan ia membutuhkan ijazah, bukan. Di antaranya yaitu apa? Agama dan memiliki attitude yang bagus, amanah. Jadi agama. Coba dalam hadis disebutkan riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi tatkala tidak ada lagi naungan dari Allah tabaraka wa taala. Salah satunya siapa? Asyab nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Beribadah. Nabi Musa alaihissalam tatkala mengajak temannya atau ajudannya, idh qala Musa li fatah, tatkala Nabi Musa berkata kepada pemuda, la abrahu hatta ablaghu majma'al bahraini aw amdiya huqaba. Nabi Musa menyampaikan kepada pemuda tersebut bahwasanya ia tidak akan kembali sampai bertemu 2 lautan yang apa? Yang bersatu. Melalui 1 ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwa pemuda akan kokoh agamanya tatkala ada guru yang gigih mendidiknya.
Kalau pemuda ini tidak memiliki sang guru, tidak memiliki orang yang memperhatikan, maka ia akan mencari perhatian yang lain. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika meninggalkan Baghdad, beliau menuju Mesir, maka beliau mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau dirimu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang benar, akan tersibukkan oleh perkara-perkara yang batil. Pemuda sekarang sekolah SMP SMA, pelajaran agamanya berapa jam sepekan? 3 jam. Guruna perempuan hamil cuti, lahiran cuti, sabar bulan tak kosong. Sepekan cuma 3 jam dari total per pekan itu berapa, Pak? 36 jam. Tidak akan tercapai tujuan pendidikan. Indonesia di Undang-Undang 45 itu menjadikan generasi beriman bertakwa. Tidak mungkin itu bisa terjadi kalau pelajaran agamanya tilu jam. Allah musta'an. Ya. Jadi jamaah rahmat Allah Taala, pastikan anak-anak muda ini harus memiliki seorang guru panutan. Antum kebayang nggak? Coba ada sahabat nih muda lagi gejolak syahwatnya itu tinggi-tingginya, mesti ka ubun-ubun gitu. Ningali hayang oge geus hayang. Ya, pemuda datang kepada Rasul lalu mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasul, izinkan saya berzina lah. Coba kalau ada kalimat ini terlontar oleh anak yang mengadu kepada bapak, kepada gurunya seperti itu, ya, apa responnya? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada masalah kecuali memberikan solusi. Tidak ada perintah kecuali memfasilitasi, tidak ada larangan kecuali memberikan solusi. Kelar tuh, si pemuda itu tidak jadi berzina. Ya, kenapa? Karena di bawah bimbingan seorang alim. Pemuda-pemuda di zaman Rasul, antum pernah dengar hadis "Shallu kama ra'aitumuni usolli"? Pernah dengar jemaah? Sering itu disampaikan. Itu keluar dari sabda Rasul ketika para sahabat muda itu sudah bersama Rasul 20 hari. Ya, sekarang ikut daurah lah. Dibimbing oleh seorang alim. Ya? Tapi kalau tidak ada seorang alim, gimana? Akan menjadi pemuda yang kokoh seperti apa? Nanti rapuh dia. Ya, coba ke sekolah-sekolah rohisnya ataupun juga kampus dengan BEM dan lain sebagainya. Apakah bisa di data statistikan, kemudian kita mengambil kesimpulan apa yang dilakukan oleh pemuda saat belajar seperti itu? Yang ada apa? Tadi tawuran, minum-minuman, pergaulan bebas, kalau agak keren dikit demo. Betul nggak? Terbawa oleh situasi dan gembosan syubhat. Pemimpin kita ini zalim, ya, melakukan orasi-orasi, mencaci maki pemimpin-pemimpin, padahal pemimpin dia itu sendiri. Ini karena tidak ada yang membimbing. Makanya satu masjid itu harus ada ustadz yang membimbing. Sehingga ketika pemuda ini memiliki beragam masalah terselesaikan. Ya, di satu komunitas saja tidak cukup, jemaah. Komunitas dan identitas kita ini Islam. Jadi tidak cukup kemudian mengikuti suatu ormas A, ormas B,
klub A, klub B dan lain sebagainya. Tetap harus ada si ustadz yang berada di setiap waktu dia butuh. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam kisah Ashabul Kahfi juga, bagaimana dampak bergaul dengan orang-orang soleh. Nah ini masih anjingnya nih. Anjing saja bergaul dengan orang-orang yang soleh berdampak pada apa? Bukan anjing yang soleh, bukan. Disikaburu di Jawa. Hah? Anjing, hukum anjing apa? Najis. Ya, memperjualbelikannya juga hasilnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada hal-hal di mana boleh memelihara anjing, tetapi tatkala anjing ini berada dengan orang-orang yang soleh, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maknanya setelah para pemuda ini memiliki guru seorang alim, maka juga dia harus memiliki teman yang sama dalam tujuan hidupnya. Ya, karena itu Rasul berulang kali menyebutkan urgensi teman. Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Agama seorang teman itu tergantung dia bergaul dengan siapa. Karena itu carilah teman yang apa? Yang mendukung agama. Ashabul Kahfi ini jamaah adalah mereka yang memiliki kekokohan agama, lingkungan yang tidak mendukung, tapi yang urgen setelahnya adalah bagaimana dapat berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan dia. Anda ini udah hijrah nih misalnya, gaulnya sama yang belum hijrah. Ada perasaan gak klub gak jamaah? Hah? Ada apa enggak? Kalau mau salamnya udah beda gitu kan. Kalau yang udah hijrah, assalamualaikum ya akhi. Kalau yang belum hijrah, hey bro, oh kan. Udah beda di kalimat juga. Jadi jamaah yang Allah Ta'ala yang berikutnya, setelah agama, guru, teman, seorang pemuda ini harus memiliki teman yang mendukung dirinya. Jamaah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 6 sahabat hasil dari jeripayah dakwahnya Abu Bakar. Kebayang gak itu? Bagaimana limpahan pahala Abu Bakar? Ya, Abu Bakar jamaah. Kenapa? Itu dampak bergaul. Bisa dipastikan jamaah, anak-anak muda yang kemudian dia baik atau buruk bisa dipastikan itu karena dampak dari teman. Dr. Nablus hafizahullah ta'ala ketika ditanya dalam siaran televisi secara langsung di Suriah, beliau membahas tentang dampak pendidikan pada anak. Maka beliau menyatakan bahwasanya masa muda itu bersama teman waktunya lebih banyak dibandingkan dengan orang tuanya. Coba yang sekarang pemuda-pemuda, kapan ngobrol sama orang tua? Kapan curhat? Kemana curhatnya? Ke teman-temannya, sahib-sahib. Jadi jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, pemuda itu selalu memilah dan memilih teman. Pilih teman yang bisa dengannya kita bisa saling makin dekat dan saling menasehat. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, pemuda Ashabul Kahfi,
Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka karomah. Karomah ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan orang-orang Sufi terlalu berlebih-lebihan masalah karomah. Ya. Sehingga apa? Karomah dan keberkahan pada satu tempat ataupun waktu tertentu pun mereka cari. Ya, mereka ambil. Ini adalah apa? Bertentangan, terlalu berlebih-lebihan. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala di sini, bahwasanya orang yang beragama dengan benar, kokoh akidah dan imannya, Allah akan jaga. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga Ashabul Kahfi itu? Ketika mereka tidur, Allah jaga tidurnya. Dibulak-balikkan badan mereka itu supaya tidak apa? Termakan oleh rayap. Maknanya jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan Allah jaga hatta sampai pada tubuhnya. Dan tidak mudah ketika orang tua saya beriman, tapi kok hidup diajarkan gitu. Saya sudah hijrah, kok makin terpuruk. Justru karena hijrah dan beriman itu butuh dia apa? Butuh diuji. Tidak spontanitas kemudian apa datang jawaban. Tidak spontanitas solusi itu menghampiri. Cek Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu solusi dari beragam sisi. Tika ayeuna teu boga pagawean. Aya teh kitu jamaah. Geus boga pagawean ayeuna bangkrut wae. Jamaah, wallahi demi Allah, bagi orang muslim 3 kondisi ini semuanya baik. Apa kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Muqaddimah Qawaidul Arba'nya? Beliau mengatakan bahwasanya seorang muslim itu idza butuliya sabara. Ketika diuji, sabar. Ya. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia berdosa, dia beristighfar. Wa hadhihi thalatha unwanus sa'adah. Dan 3 pokok hal ini adalah ciri kebahagiaan seseorang. Selaras dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua hal yang dimiliki oleh seorang mukmin itu baik. Cuman orang beda-beda ketika tertimpa masalah atau nikmat. Ada ketika dia susah, ya Allah, sholat tepat waktu, puasa Daud, qiyamul lail, lagi apa susah, doa teh dikacireumayan gitulah. Ya Allah, ieu hirup teh kieu wae, teu makhluk teu nanaon doa ka Allah gitu. Dikasih nikmat sedikit, usahanya lancar. Tadinya sholat tepat waktu, sibuk dengan apa? Yang beli, sibuk dengan transaksi, karek ada. Insan komat, tos komat, acan sarokaan. Terus Allah tabaraka akan memuji, cuman kita ini tidak sadar. Apapun itu jamaah yang rahmati Allah, maka tatkala kita ini diberikan ujian, bagaimana berusaha sabar itu tidak bisa kecuali dengan agama. Kecuali dengan agama jemaah. Karena itu, kalau kita petakan dari kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi ini, semuanya ujian. Agama ujian, kebun, harta ujian, ilmu ujian, kedudukan ujian. Semuanya ujian. Kenapa? Karena Allah sejak awal menyampaikan di ayat yang ke-7,
Inna ja'alna ma'adal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Ujian semua. Bagaimana agama ini menjadi ujian? Dia mau memilih dunia atau agamanya? Dia yang sangat berbahaya itu ketika masalah dunia berdampak kepada agama. Nah, itu bahaya. Ya. Karenanya agama ini harus benar, harus kokoh. Karena Rasul menyampaikan mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Apa wahai Rasul? Itu tatkala rezeki Allah bentangkan kepada kalian, sehingga kalian berlomba-lomba satu dengan yang lainnya dan saling apa? Menjatuhkan. Itu jual beli masalah dunia. Ditipu, dampaknya ke mana? Ke agama. Jadi ujian, harta ujian tuh. Pemilik sahibul jannah itu harta ujian. Bahwasanya dengan harta, ya, Allah dan Rasulnya menjelaskan bagaimana kita etika terhadap harta ini. Apa yang kurang dari Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf? Seluruh roda kekayaannya tidak dia inginkan kecuali bagaimana menolong agama Allah. Ya, menolong agama Allah, jemaah. Sehingga Abdurrahman bin Auf ketika disampaikan oleh Aisyah bahwasanya ia masuk surga dengan merangkak, lah, tidak mau saya. Disedekahkan apa yang dia miliki itu, jemaah. Supaya apa? Dia ngacir gitulah masuk surga. Begitu. Karena sekarang jangan berbicara masalah jihad kalau harta belum bisa dikelola dengan baik, karena susah. Karenanya dalam Al-Quran membahas masalah harta baru jiwa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kalian baru dengan jiwa kalian. Karena orang gimana mau jihad kalau perusahaannya masih luas, masih banyak, ya belalah sibuk. Oh. Harta ini bisa jadi apa? Fitnah bagi seseorang. Ilmu bisa jadi fitnah. Ketika Nabi Isa mengatakan tidak ada di kolong langit yang lebih alim daripada saya. Fitnah ini dia mengajarkan bagi kita untuk bersikap tawadhu. Yang keempat yaitu apa? Bisa Zulkarnain. Jabatan juga sebagai apa? Ujian. Alhamdulillah bisa 2 periode. Ya alhamdulillah, tapi bisa juga apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa sah. Ya. Lain sadina hadis oge na anu 7 golongan dinamiku Allah teh salah sahijina nomor hijina tah imamun imam benar. Tapi bisa muadil. Ya. Tapi daripada aku mulai mendingan ku saya. Apa gitu? Jabatan ujian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan jamaah. Setelahnya bisa diskusi, ada pertanyaan, ada yang kurang silakan untuk dipertanyakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan jamaah. Tenang, bukumu masih ada. Ada tanya jamaah. Yang muda-muda silakan. Bangga jamaah. Ya. Badai naros, mual ya ada. Mau bertanya apa mau ditanya? Kalau nggak ada yang lain, saya tanya ya. Jadi sebutkan berapa pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi? 4. Hah? 4.
Kalau bala bating lah tiru lah. Isi pohon kau apa kalau Iji. Kisahnya kisah sabul lagi. Nah. Bisa curta. Ente eta faedah nah. Anda tahu. Enggak tahu. Mengapa Pak jawabannya naon? Kisahnya Kisah dalam surat Al-Kahfi ada berapa? 4 Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa, Zulkarnain, sama tukang kebun. Tukang kebun. Ya. Betul nggak? Pemilik kebun. Betul nggak jemaah? Betul. Saya kasih lah. Ada lagi yang tunggu dulu, belum ada pertanyaan. Antum badan naros sama badan taros? Hah? Badan naros atau taros? Oh, mau ditanya? Oh ya. Gampang ya, ada pertanyaan alam kubur mah saya. Seperti pertanyaan alam kubur. Ada berapa pertanyaan di alam kubur? 3. 3 ya. Sebutkan 3 faedah dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama, ketika adanya fitnah, kita harus menjauh dari fitnah tersebut. Yang kedua, ketika terjadi fitnah, kita berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan petunjuk. Kemudian solusinya ketika kita takut adalah tidur, walaupun itu sulit. Nah, kemudian Udah berapa itu? Masa kemudian nggak 10 kali? Udah? Oh. Kayaknya itu buku nih. Wah ini bahan kajian tapi nggak apa-apa, tantum lah. Lah. Ada yang tanya lagi jemaah? Kalau enggak saya lanjutkan ini dikit. Lanjutkan aja. Oke. Tadi masalah agama jemaah. Jadi agama itu menjadi tameng, menjadi hijab, menjadi alat, sehingga tatkala terjadi fitnah pada pemuda itu, ia punya apa? Punya senjata. Itu adalah agama. Saya sederhanakan dan contohkan. Ketika anak muda sedang hendak melakukan beragam kejahatan dan kenakalan, maka secara fitrahnya akan kemudian berfungsi. Contoh tawuran, melukai orang lain. Tabiat manusia tidak seperti itu. Bahkan terhadap binatang pun Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk beradab. Tidak boleh antum ada ayam, wah ayam terlucu, antum dilempar, nggak boleh. Ya, koma seperti di talapung mah. Mau menyembelih, tidak boleh diperlihatkan apa? Pisau. Koma seperti di asah mah, sakit ya. Nggak boleh. Atau menyembelih di hadapan binatang yang lain. Kan? Sabar di, ya, tapi digesek-gesek. Agama ini terhadap binatang saja, bagaimana ada tata krama. Maka tatkala orang itu, pemuda itu mau melakukan beragam kejahatan, maka naluri fitrahnya akan keluar. Setelah itu akan apa? Dijaga oleh agama. Tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh merampas hak orang lain. Ya, ketika dia misalnya mau minum minuman yang terlarang, di antara maqasidus syariah yang 5, di antaranya adalah menjaga akal agar tetap berfungsi. Karenanya terlarang minum minuman. Dan kalau pemuda itu ya ada kecenderungan untuk ingin mencoba minum minuman, maksudnya minum minuman terlarang, maka dengan fitrahnya dia akan apa? Akan menolak. Memang sudah seperti itu. Jadi kalau
kalau kalau sinyal itu kalau mau ngirim pesan WA loading gitu ya, ketemu tuh jaringannya langsung apa? Sampai. Artinya bahwa ketika seorang itu hendak melakukan kemaksiatan tadi seperti minuman terlarang, maka fitrahnya sinyalnya akan kuat. Maka dia akan apa? Menolak. Nah, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, para sahabat dahulu kebiasaannya minum khamar, itu sudah gaya hidupnya. 13 tahun tidak ada disentuh masalah apa? Minum khamar, sampai Allah mengatakan cik atau arek salat mah tong marabok. Ayat dalil Al-Qur'an sampai segitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendatangi sholat, mendekati sholat, sedangkan kalian dalam kondisi teler. Cek bahasa Sunda mah cik atau arek sholat mah tong marabok gitu. Artinya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa agama ini kemudian menjaga kemurnian akalnya. Dengan apa bisa terjaga? Itu ketika dia memiliki agama. Ketika pemuda ini hendak melakukan hubungan bebas, ya, maka fitrahnya akan muncul. Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Kisahnya Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Ya. Hampir satu surat membahas tentang pemuda yang memiliki apa? Memiliki keteguhan dalam agama. Menarik sekali untuk apa dipelajari. Apa yang menyebabkan ia mampu kemudian terhindar dari melakukan zina adalah karena apa? Agama. Coba orangnya lagi di perasingan, masih muda, batur, pintu ditutup, jendela dikunci, anu ngajakna awewe gelis, punya jabatan, ngomong kieu jangan kadir. Tongga kitu tos kajian keluar oge eta apa? Mata susah dikendalikan, liar. Sama dengan sekolah tuh sarua gitu. Mau budak edan untuk kalau tuh sarua. Itu bisa kemudian menjadi bentengnya itu adalah agama. Baik, itu saja. Ada yang tanya? Maaf. Waalaikumsalam. Ya. Dalam hadis disebutkan kalau terjadi fitnah, maka sebaiknya tinggal di rumah menyendiri dan menyesali dosa-dosa yang diperbuat. Apalagi waktu itu yang dimaksud fitnah di sini adalah peperangan sesama kaum muslimin. Jadi kalau punya pedang, tancapkan pedang tersebut. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Apalagi ini fitnah sesama muslim. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ada dua kelompok orang-orang yang beriman, maksudnya sahabat, saling membunuh satu dengan yang lain. Maka yang paling tepat adalah tidak mengikuti kelompok A ketika tidak mengikuti kelompok B, ketika terjadi fitnah. Bagaimana kita ini kalau seorang ngumpul, ya, karena manusia ini makhluk yang bersosial.
Jamaah, yang perlu kita sadari adalah kelemahan diri sendiri. Harus tahu kelemahan diri kita ini apa. Kalau bergaul dengan teman-teman yang belum hijrah, kita bisa terwarnai, bukan mewarnai, maka apa? Sebaiknya tidak. Kecuali antum memiliki sifat dan pendirian yang kokoh, kekeh gitu. Lagi ngobrol, sok atau seneng orang ngaraji atau koko wajib dia. Ya. Lain kajian itu sabari ngagapleng atau ngarokok tuh, gitu kan? Apa sih nanya? Intinya ajak aja dulu. Ya. Diajak, kemudian apa? Kita fasilitasi. Karena kalau ketika teman kita ini belum hijrah diajak itu kadang banyak alasan. Motornya ke mogok, antum bawa motor. Terbawa arus, antum fasilitasi. Ya nantilah jajan makan malam siap traktir. Ya, lagi di mana? Jauh, sok jemput ku antum. Lah ini mah nikah sungguh-sungguh karena nikah apa? Ngajak kan. Jadi kita harus menyadari diri sendiri dulu, apa kita ini pribadi yang kokoh di tengah rusaknya lingkungan. Karena yang sulit itu ketika lingkungan rusak ya. Nabi Muhammad dengan Khadijah ini mampu mempertahankan jati dirinya di tengah rusaknya masyarakat dari beragam sisi. Ya, contoh misalnya teman senang musik. Ya. Kita ini sudah hijrah. Bisa nggak misalnya ketika teman itu dengar musik kita bisa menegur, bisa apa enggak? Belum tentu bisa kita. Khawatir apa? Dimusuhin, khawatir rongga dan sebagainya. Maka menyadari kelemahan diri, mencari orang yang lebih dari kita. Seperti itu. Wallah. Terakhir dari siapa? Yang tanya sini. Pak, tadi tanya. Oi. Luar dulu, Ustaz. Luar tema. Ya. Tentang puasa, Ustaz. Mengapa? Ibu hamil dan menyusui tetap membayar puasanya apa membayar fidyah? Baik, ibu hamil dan menyusui bagaimana cara membayar hutangnya ya. Nah, masalah ini jamaah harus lapang dada. Ada 4 pendapat. Ada berapa pendapat? 4 pendapat. Sing diragapkan ya, sudah diragapkan. Isi salah kaprah. Pendapat yang pertama pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, wanita hamil dan menyusui hanya membayar fidyah. Paling gampang. Tidak perlu mengkodok, bayar fidyah. Kumaha bayar fidyahnya? Lamun ku bea sukul 1,5 kilo. 1,5 kilo teh karena saat sapoe 3 kali atau 3 kali mah berarti sehari yang ditinggalkan 1,5 kilo atau sebungkus nasi, sepiring nasi. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu wajib mengqadha tanpa bayar fidyah. Berarti kebalikan dari pendapat yang pertama. Alasannya apa? Alasannya Abu Hanifah mengatakan bahwasanya wanita hamil dan menyusui dikiaskan dengan orang yang sakit. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i, wanita hamil dan menyusui selain mengqadha juga bayar fidyah. Berarti dua-dua. Anu kaopat, terbayar fidyah, terbayar qadha. Saha terbayar gitu. Hayang teu gitu. Terbayar fidyah, terbayar qadha. Saha eta? Jelema anu burung, eling, non muslim.
Yang keempat ini dirinci oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau wanita ini menyusui, kalau wanita ini menyusui, maka dia membayar fidyah juga membayar qadha. Tapi kalau dia hamil hanya membayar qadha saja. Atum jelaskan ke Pak majikan tah? Teuing wah. Asa jadi bingung. Pengen pilih yang mana jamaah? Hah? Antum pilih yang mana? Fidyah. Hah? Mau kodong mau bayar fidyah? Burung mana? Maka di masyarakat harus gitu jamaah. Atau mau ambil yang mana para ulama sesuai dengan dalil. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil. Sebagian mazhab mengatakan yang paling kuat adalah pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Dari melihat dari sisi mana jamaah? Dari sisi di mana wanita hamil dan menyusui itu, mereka memiliki kelemahan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga fidyah lebih memudahkan. Apalagi kalau si ibu ini, istri misalnya si antum, tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun harap nadai hamil deui, menyusui deui. Kudu katempuhan masa. Ada nu kodona salakina atau teu ada, salaki teu kudu moal. Tinggal bayar fee. Lagi tanya jamaah. Maghrib atau saudara? Jamaah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.